Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umay. Saya dari Bayangkari, Polda Metro Jaya. Hari ini aku ingin menjelaskan dan menjawab sedikit pertanyaan dari kakak-kakak yang menanyakan mengenai persyaratan nikah kantor bagi yang sudah pernah gagal atau sudah pernah bercerai. Nah, bagaimana persyaratannya? Yuk ikutin terus pembahasan kali ini. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my stand and go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky. And I wanna know if you exist. Mission control, do you read me? Halo kakak-kakak, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keadaan ceria, bahagia, dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini aku ingin membahas, aku minta maaf banget baru sempat kali ini aku bahas karena beribu-ribu tuh pertanyaan, banyak banget yang menanyakan ini dan aku juga lupa banget dan aku semalam baru ngeklik, oh iya ada pertanyaan mengenai ini, bagaimana kalau aku bahas aja gitu ya, karena kalau dijawab itu pasti banyak banget yang masih nanya, jadi aku jawab sekarang. Dan banyak banget yang menanyakan bagaimana sih sebenarnya menikah dengan anggota Polri, baik itu Polon atau Polki, kalau sudah pernah bercerai, boleh atau enggak? Kalau misalnya menikah itu dan sudah pernah bercerai, pasti boleh. Dalam agama pun boleh menikah lagi asal sudah nikah resmi dari KUA. Dan misalnya yang menikah ini, yang sudah pernah gagal ini, pernah bercerai ini adalah anggota, ini harus di cross check lagi di kantor apakah sudah benar-benar bercerai atau belum. Sebelumnya mungkin kakak-kakak semua sudah pernah menonton tentang persyaratan menikah dengan anggota Polri yang versi aku di tahun lalu, videonya ada di sini. Semuanya itu sama ya kak, baik dari persyaratan nikah kantor, dari mulai pemberkasan dan juga yang lain-lain. Tesnya sama, tapi di sini juga aku ingin bahas mengenai tes kesehatannya. Mungkin untuk tes keperawanan atau tes yang berbau seperti itu tidak, karena menikah dengan anggota jika belum sah di kantor ini belum bisa menikah lagi seperti itu. Dan mungkin apapun itu yang terjadi di luaran itu bukan kehendak dari kantor seperti itu. Jadi harus hati-hati. Dan juga bagaimana persyaratannya, apakah nanti ada tes keperawanannya, apakah ada pemberkasan lainnya? Jawabannya adalah untuk tes keperawanannya itu tidak ada ya bun, karena kalau misalnya tes keperawanan ini itu hanya diperlakukan untuk calon ibu bayangkari yang memang masih lajang. Kenapa dilakukan ini sebenarnya aku juga mau jawab di sini. Kenapa ada tes keperawanan untuk ibu bayangkari? Karena untuk mengetahui bersinggungan tidak dengan kode etik. Karena kalau misalnya sudah pernah menikah, karena misalnya belum menikah dan sudah hamil, itu akan dikenakan hukuman ya bun, karena bersinggungan dengan kode etik Polri sudah pernah seperti itu. Jadi aman nanti di tes keperawanannya, tes dengan tes pack apakah hamil atau tidak, itu untuk mengetahui apakah nih calon dari anggota kami hamil atau tidak. Jika tidak, akan aman saja seperti itu. Dan jika memang nanti ada masalah, itu akan berhubungan dengan provos ya, yang akan menindaklanjuti seperti itu. Bedanya adalah di pemberkasan itu, dan nanti di cross check lagi pemberkasannya, surat resmi bercerainya sudah ada. Dan untuk misalnya kita masih lajang nih, anggota yang menikah ini abang anggota Polri-nya ini
yang sudah pernah bercerai di cross check lagi, dan sampai kita bisa nikah kantor gitu ya. Dan untuk sekarang ini karena lagi covid seperti ini, itu kayaknya nikah kantornya pakai Zoom deh, karena beberapa kali aku nonton itu via Zoom. Jadi aku sedih juga, semoga covid ini segera berlalu, karena apa namanya ya, ceritanya tuh lain kalau nikah kantor. Jadi aku mau sedikit cerita, aku tuh nikah kantor, aku nggak bawa orang tua waktu itu, jadi aku bawa kakak iparku, karena kita nggak tahu kalau misalnya di bawah sepasang itu bener-bener di bawah itu kan ditulisnya tuh calon itu kita satu suami satu. Jadi karena kita sama-sama malu nih, masa aku bawa ibu aku, beliau bawa ayahnya, jadi kita bawa kakak ipar sepasang gitu. Ternyata boleh dibawa dua-duanya, aku ibu bapak, dia ibu bapak gitu. Kira kita tuh minim informasi, jadi kita bawanya cuma kakak ipar doang. Itu sedih banget kalau misalnya via Zoom, tapi ya udah, lebih baik seperti ini daripada makin banyak makin merambah lagi. Dan semoga persyaratan nikahnya ini bisa terpenuhi dengan cepat dan lancar-lancar pengajuan nikahnya, karena dulu aku juga alhamdulillah aku lancar, dan kapan waktunya ini itu tergantung kita. Kalau kitanya benar-benar sungguh-sungguh, kitanya benar-benar cepat mengumpulkan pemberkasan, cepat untuk mengajukan, insya Allah akan lebih cepat menikahnya, seperti itu. Mungkin segini aja jawaban aku dari pertanyaan ini dan pembahasannya. Semoga bisa bermanfaat, dan aku mohon maaf jika ada salah-salah kata, jika ada penjelasan yang kurang, dan semoga video ini bisa membantu proses pengajuan nikah kantor kakak-kakak semua. Aku mau undur diri, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan juga nyalakan lonceng. Semoga video-video kami bisa menemani hari-hari kakak-kakak semua. Dan sekali lagi aku terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.